Di hadis yang ke-31 kita akan bahas tentang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pena. Sebelum kita bahas hadis yang pertama ini, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Ubadah bin Samit nama lengkapnya adalah Ubadah bin As-Samit bin Qais bin Saram bin Fihr al-Ansari al-Khazraji. Jadi beliau adalah salah satu suku yang ada, penduduk suku yang ada di Madinah. Kita tahu di Madinah ada dua suku besar, yaitu Aus dan Khazraj. Nah, Khazraj ini salah satu dari suku besar, dan Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu dari Khazraj ya. Beliau lahir di Madinah pada tahun 38 sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Kita tahu bahwa perhitungan tahun di dalam Islam itu mulai dicetuskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar lah yang pertama kali membuat kebijakan penghitungan tahun di dalam Islam. Kemudian beliau pun memutuskan bahwa tahun pertama dalam Islam adalah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, sehingga itulah disebut sebagai 1 Hijriyah. Makanya kalender kita disebut dengan kalender Hijriyah. Nah, seketika ada kejadian-kejadian yang terjadi sebelum itu. Ketika Nabi diutus maka disebut tahun kenabian. Ketika jauh sebelum itu maka biasanya orang-orang Arab menghitung tahun atau mengenal tahun dengan kejadian, seperti disebut dengan Amul Fil, tahun gajah, yaitu tahun penyerangan Abraha yang akan mencongkel Ka'bah saat itu. Dan di tahun itu pula lahirnya Nabi SAW. Ada pula Amul Huzni, tahun kesedihan, yang mana Nabi SAW ditinggal mati oleh istrinya tercinta Khadijah radhiyallahu taala anha dan pamannya Abu Talib, sehingga beliau berdakwah ke Taif, dan di Taif pun dilempari dengan batu, sehingga beliau akhirnya Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Itu Amul Huzni. Ada lagi namanya Amul Wufud ya, tahun datangnya para utusan, itu tahun 8 Hijriah ketika Fathu Makkah. Intinya bahwa bangsa Arab sudah mengenal adanya hari, mereka tahu adanya bulan, tapi mereka tidak menghitung tahun. Jadi tahun itu ya kejadian aja. Tapi mereka tahu ini Ramadan, ini Syawal, mereka tahu. Ini hari Senin, hari Jumat, mereka tahu. Tapi tidak dihitung tahunnya. Perhitungan tahun dimulai dari sejak masa Umar bin Khattab, sehingga dihitung mundur. Oh, kalau tahun 1 Hijriah itu Nabi hijrah, berarti perang Badar tahun 2 Hijriah. Begitu. Taib, Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu lahir di Madinah di 38 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Dan beliau adalah sahabat yang terkenal dengan waroknya, sangat menjaga diri. Beliau ikut dalam hampir seluruh peperangan di masa Nabi SAW, sejak perang Badar dan perang-perang yang lainnya. Bahkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Ubadah bin Samit ikut dalam penaklukan Mesir ya. Kita tahu pada masa Umar banyak terjadi futuhat, penaklukan, bahkan sudah dimulai di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan salah satu yang ditaklukkan adalah Mesir. Yang salah satu serdadu perangnya adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Ubadah bin Samit wafat di Ramallah di Palestina, dan ada yang mengatakan jenazahnya dimakamkan di sekitar Baitul Maqdis. Kalau antum masih ingat pembahasan di pertemuan sebelumnya, di mana makamnya Nabi Musa? Nabi Musa makamnya di mana? Di Sidoarjo atau di Surabaya? Makamnya itu satu lemparan batu dari Baitul Maqdis, yang kita udah bahas pertemuan sebelumnya. Jadi satu lemparan batu dari Baitul Maqdis. Artinya ketika orang berdiri di makam Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kemudian melempar batu itu nyampe di Baitul Maqdis. Nah, sekitar itu. Nah, Ubadah bin Samit itu dimakamkan di sekitar Baitul Maqdis pula. Beliau wafat tahun 34 Hijriah
di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan wafat tahun berapa? 35 Hijriah. Jadi setahun sebelum Utsman dibunuh oleh para pemberontak di bulan haram, bulan Dzulhijjah, bulan haji, tanggal 18 Dzulhijjah tepatnya, di tanah haram di Madinah. Setahun sebelum itu Ubadah bin Samit wafat tahun 34 Hijriah di usia 72 tahun, dan Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu telah meriwayatkan hadis sebanyak 181 hadis. Salah satunya adalah hadis yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Taib, diriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu taala anhu, qala, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahul qalama, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah qalam, adalah pena. Faqala lahu uktub, Allah berfirman kepada pena, inilah letak hadis qudsinya, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada pena, uktub, tulislah. Faqala rabbi wa madza aktub, kata pena, apa yang harus aku tulis wahai Rabbku? Qala uktub maqadira kulla syai'in hatta taqumas sa'ah, tulislah takdir segala sesuatu sampai tegaknya hari kiamat. Maka Ubadah bin Samit mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minni, barang siapa yang meninggal bukan di atas keyakinan ini, maka dia bukan termasuk golonganku. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya nomor 4700 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'-nya nomor 2018. Dari hadis yang mulia ini kita bisa mengeluarkan 4 faidah, 4 pelajaran yang bisa kita keluarkan dari hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena. Pelajaran yang pertama, faidah yang pertama, pena merupakan makhluk pertama penulisan takdir. Pena merupakan makhluk pertama penulisan takdir. Pena merupakan makhluk pertama penulisan takdir. Pelajaran yang pertama ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, terambil dari bagian awal hadis, inna awwala ma khalaqallahul qalam, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, yaitu pena. Para ulama-ulama akidah, para ulama-ulama ahlu sunnati wal jamaah, mereka berbeda dalam 3 pendapat tentang apakah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Pendapat yang pertama, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan sebelum adanya sesuatu adalah al-qalam, yaitu pena penulis takdir. Sebagaimana redaksi hadis ini, inna awwala ma khalaqallahul qalam, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Inilah pendapatnya Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, 2 ulama mufassirin berpendapat ya makhluk pertama adalah pena, sebagaimana hadis yang mulia ini. Kemudian pendapat yang kedua, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-ma, adalah air. Ini adalah pendapatnya Abdullah bin Mas'ud, sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 32 Hijriah di Madinah. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Bahkan Ibnu Hajar mengurutkan, yang pertama adalah al-ma, air, yang kedua adalah arash, kemudian baru pena. Itu urutan 3 rating makhluk pertama kali.
Sebagaimana kita tahu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bumi ini 7 lapis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di surat At-Talaq. Wa minal ardi mithlahun. Dan bumi juga diciptakan dengan 7 lapisannya. Dari lapisan inti bumi, lapisan berikutnya, dan lapisan ketujuh yang paling luar. Jadi kita sekarang di permukaan bumi. Manusia itu ketika hidup di permukaan bumi, ketika meninggal dunia dimakamkan di perut bumi, di bawahnya bumi. Jadi bumi ada 7 lapis. Kemudian langit ada 7 lapisan pula. Ada 7 lapisan dan langit itu punya pintu. Fakanat abwaba. Langit itu punya pintu-pintunya. Langit pertama yang disebut dengan sama'id dunya, langit dunia. Dan di langit pertama itu Allah Subhanahu wa taala menempatkan matahari, bulan, bintang gemintang, awan dan banyak lagi. Sehingga langit tidak polos, tapi ada zayyannaha, ada hiasannya. Itu bintang, gemintang, bulan, matahari, awan ya, dengan berbagai warna langit yang sangat indah luar biasa. Kemudian ada langit kedua, ada langit ketiga sampai langit yang ketujuh. Di atas langit yang ketujuh ada al-ma, ada air. Nah, itulah yang dimaksudkan di pendapat yang kedua ini, al-ma, air. Di atasnya lagi ada malaikat hamalatul arsy, malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala, yang jumlahnya pada hari kiamat 8 malaikat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Haqqah, Allah mengatakan, Allah berfirman, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan yang memikul arsy Rabbmu pada hari kiamat adalah thamaniyatun, 8 malaikat. Yang jarak antara pundak dengan cuping telinganya perjalanan 700 tahun. Yang salah satunya adalah malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Malaikat peniup sangkakala. Kemudian di atasnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala, dan arsy adalah makhluk yang terbesar. Kemudian di hadapan arsy ada kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah seluas langit dan bumi. Dan kursi Allah adalah maudhi'ul qadamain, tempat 2 telapak kaki Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang tidak sama dengan makhluknya. Tapi intinya pendapat yang kedua adalah makhluk pertama adalah alma, air yang tadi disebutkan, yang berada di langit yang ketujuh. Kemudian pendapat yang ketiga, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah arsy. Ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, dan pendapat yang rajih ya, dari 3. Tadi ada 3 pendapat ulama. Makhluk pertama, yang pertama apa tadi? Pena. Yang kedua air. Yang ketiga arsy. Mana pendapat yang rajih ya? Meskipun semua adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, pendapat yang rajih adalah makhluk pertama kali adalah arsy. Dan inilah pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama justru mengatakan arsy. Apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala? Beliau menyebutkan dalam Majmu' Fatawa war Rasail bahwa yang pertama kali Allah ciptakan dari segala sesuatu yang diketahui adalah arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy setelah menciptakan langit dan bumi. Jadi supaya antum tahu ada khilaf di kalangan para ulama, tapi pendapat jumhur adalah arsy. Tapi muncul pertanyaan, terus apa yang dimaksud dengan yang pertama kali Allah ciptakan adalah kolam, adalah pena? Yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali menciptakan adalah pena, maksudnya adalah 2 maksud sebagaimana penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya. Yang pertama adalah yang dimaksud makhluk pertama adalah makhluk pertama selain air dan arsy. Itu nggak masuk hitungan pertama. Jadi air itu pertama, arsy baru makhluk pertamanya adalah pena. Itu pendapat yang kompromi pertama ya. Jadi dikatakan pertama selain air dan arsy gitu. Kemudian yang kedua komprominya adalah
pena adalah makhluk pertama yang disandarkan penulisan takdir yang akan muncul darinya. Kan semua ini kan berjalan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama kali untuk merencanakan takdir, menetapkan takdir itu ya pena itu. Jadi ketika ada kehidupan yang berjalan dari takdir, pertama kalinya adalah pena penulis takdir. Jadi sederhananya, pena adalah makhluk pertama. Yang pertama adalah karena dia makhluk pertama selain air dan arasy. Dan pena adalah makhluk pertama sebagai penulis takdir. Itulah komprominya. Taib. Supaya antum lebih mantap dengan pendapat jumhur ya. Ada satu hadis dalam Sahihul Bukhari yang mendukung pendapat jumhur ini. Bahwa makhluk pertama kali bukan pena, tapi arasy. Itu sabda Nabi SAW. Kanallahu lam yakun syai'un ghairuhu. Allah lah yang dahulu. Kana itu fi'il madhi, jadi sesuatu yang dahulu, yang lampau itu pakai kana. Nanti mudhari'nya yakunu, kana yakunu. Allah Subhanahu wa taala dahulu, walam yakun syai'un ghairuhu. Yang tidak ada sesuatu selain Allah. Dulu Allah sudah ada dan tidak ada sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian kata Nabi SAW, wa kana arsyuhu 'alal ma'. Kembali Nabi menggunakan kana. Dan dahulu ada arasy Allah 'alal ma', di atas air. Makanya Ibnu Hajar mengurutkan pertama air kemudian arasy gitu. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Jadi Allah sebelum ada sesuatu kemudian arasy di atas air, begitu. Kemudian diteruskan dalam hadis itu, wa kataba fi dzikri kulla syai'in wa khalaqas samawati wal ard. Dan dituliskan segala sesuatu di adzikri. Adzikri adalah kitab catatan takdir. Wa khalaqas samawati wal ard, baru Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sederhananya dalam hadis ini kalau kita urutkan ya, Allah itu maha al-awwal, Allah yang dahulu, kemudian ada arasy yang di atas air, bahkan kalau kita urutkan air dulu baru arasy, kemudian baru pena, baru langit, bumi gitu. Wa khalaqas samawati wal ard, langit dan kemudian bumi. Jadi ini kembali menguatkan pendapat jumhur, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan apa? Arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pendapat jumhur ulama. Baik, sekarang kita masuk di faidah yang kedua. Pena takdir merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pena takdir merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pena takdir merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang pelajaran ini ya masih terambil dari potongan yang pertama. Salah satu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sumpah di dalam Al-Qur'an adalah pena. Dan kita tahu bahwa tidaklah ada sesuatu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sumpah dalam Al-Qur'an kecuali makhluk itu adalah sesuatu yang besar dan dia merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah dengan waktu duha. Wadduha wal laili idza saja. Allah pernah bersumpah dengan fajar, wal fajr, walayalin asyar. Dan banyak lagi sumpah-sumpah Allah, salah satunya Allah bersumpah dengan pena. Allah berfirman dalam surat Al-Qalam, surat kedua setelah surat Al-Alaq yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Allah menyebutkan nun wal qalami wama yasturun. Nun, demi pena dan apa yang ditulisnya. Kata para ulama tafsir, pena yang dimaksudkan, kolam yang dimaksudkan di situ adalah pena penulis takdir. Ketika pena itu dijadikan sebagai sumpah, berarti sesuatu kan pena penulis takdir, yaitu kolam yang disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita keluarkan dari hadis Allah menciptakan pena, menunjukkan adanya penulisan takdir di Lauhul Mahfuz. Menunjukkan adanya penulisan takdir di Lauhul Mahfuz. Menunjukkan
adanya penulisan takdir di Lauhul Mahfuz. Faidah yang ketiga ini terambil dari potongan hadis firman Allah Subhanahu wa taala, faqala lahu uktub. Wahai pena, tulislah. Qala rabbi wa madza aktub? Apa yang aku tulis wahai Rabbku? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta an taqumas saah. Tulis takdir segala sesuatu sampai. Taib. Tadi kita sebutkan adalah arsy, kemudian air, kemudian pena. Artinya pena bukanlah yang pertama kali sekali gitu ya. Ada makhluk-makhluk yang sebelumnya, itu arsy dan air, berdasarkan pendapat jumhur ulama. Pena meskipun bukan yang paling pertama dalam sejarah, sesuatu ditulis oleh pena. Meskipun pena datangnya belakangan dibandingkan arsy dengan air maksudnya, tapi segala sesuatu yang terjadi sebelum adanya pena dan setelah pena sampai kiamat, bahkan sampai manusia di surga dan neraka, itu ditulis oleh pena. Jadi supaya antum tidak berpikir berarti ada sesuatu yang di luar takdir. Enggak ada. Itu semua ditulis. Nah, ini ana datangkan hadisnya dan datangkan ceritanya tentang masalah pena itu menulis sebelum dan setelahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya nomor 2155. Di sini sahih, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami'-nya nomor 2017 ya. Hadisnya cukup panjang. Hadis dari Abdullah bin Wahid bin Sulaim rahimahullahu taala, seorang tabi'in. Kata beliau, qadimtu Makkah. Aku datang tiba di Makkah. Falaqitu Atha bin Abi Rabah. Dan di sana aku bertemu dengan Atha bin Abi Rabah. Abdul Wahid bin As-Sulaim adalah seorang tabi'in yang dia ketemu dengan Atha bin Abi Rabah. Siapa Atha bin Abi Rabah? Atha bin Abi Rabah adalah tabi'in yang wafat tahun 115 Hijriah. Termasuk ulama besar, termasuk ya ulama di kalangan tabi'in ya. Fakultu, maka dia berkata kepada Atha bin Abi Rabah, ya Aba Muhammadin, wahai Abu Muhammad, inna ahlal Basrah yaquluna fil qadar. Sesungguhnya orang-orang Basrah, orang-orang Irak sedang memperbincangkan takdir. Mereka sedang mendiskusikan, membahas tentang masalah takdir. Apa kata Atha bin Abi Rabah? Kata beliau, ya bunayya ataqra'ul Qur'ana? Wahai anakku, apakah kau baca Quran? Fakultu na'am, kata dia, iya aku baca Quran. Qala faqra az-Zukhruf. Coba baca surat Az-Zukhruf itu di juz 25 surat Az-Zukhruf. Baca Hamim wal kitabil mubin inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Dibaca awal-awal surat Az-Zukhruf. Kemudian kata Atha bin Abi Rabah, atadri ma ummul kitab? Tahukah engkau apa yang dimaksud dengan ummul kitab ya? Jadi kalau kita terjemahkan ayatnya itu Hamim wal kitabil mubin, demi kitab yang menerangkan. Itu ini sumpah ya, wal kitabil mubin, demi sumpah, demi kitab Al-Qur'an yang menerangkan. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami jadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar manusia itu berpikir, berakal. Kemudian Allah menyatakan wa innahu, sesungguhnya Al-Qur'an itu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Sesungguhnya Al-Qur'an fi ummil kitab, di umul kitab, yang mana di sisi kami yang sangat di dalamnya menuliskan sebelum penciptaan langit dan bumi, menuliskan takdir sebelum adanya langit dan adanya bumi. Fihi, di dalam kitab itu tertulis inna fir'auna min ahlin nar. Fir'aun itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Ingat ya, kitab ini sudah ditulis sebelum langit dan bumi ada, apalagi Fir'aun. Fir'aun jelas belum ada. Fir'aun tertulis dalam kitab itu fihi inna fir'auna min ahlin nar. Fir'aun telah ditulis pasti menjadi penghuni neraka.
wa fihi tabbat yada Abi Lahab wa tab. Dan di kitab itu tertulis binasalah kedua tangan Abu Lahab. Abu Lahab pasti masuk neraka. Sebelum langitnya ada, sebelum buminya ada, bahkan sebelum Abu Lahab lahir, ditulis Abu Lahab neraka. Qala Atha, maka Atha mengatakan, falakitul Walid ibnu Ubadah bin As-Samit sahibin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ketemu dengan Al-Walid bin Ubadah bin Samit, anaknya Ubadah bin Samit berarti. Jadi As-Samit punya anak, Ubadah punya anak Walid gitu loh. Ketemu dengan Walid bin Ubadah bin As-Samit. Kemudian kata yang dia adalah sahabat Nabi SAW. Fasa'altuhu, aku bertanya kepada dia, Al-Walid bin Ubadah bin Samit, makana wasiyatu abika indal mauti. Apa wasiatnya bapakmu Ubadah bin Samit sebelum dia meninggal dunia? Ubadah bin Samit yang meriwayatkan hadis ini tadi. Apa wasiatnya Ubadah bin Samit sebelum dia meninggal dunia? Qala, maka Al-Walid anaknya Ubadah bin Samit mengatakan, da'ani abi, abiku memanggilku saat itu. Faqala li, dan mengatakan kepadaku, ya bunayya, wahai anakku, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Wa'lam annaka lan tattaqiyallaha hatta tu'mina billahi wa tu'mina bil qadar kullihi khairihi wa syarrihi. Dan ketahuilah bahwasanya engkau tidak bisa bertakwa kepada Allah sampai engkau benar-benar beriman kepada Allah dan beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk semuanya. Itu engkau akan bertakwa kalau sudah beriman kepada Allah dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Kemudian kata bapaknya Ubadah bin Samit, yang tadi meninggal di mana Ubadah bin Samit? Di Palestina, di Ramallah. Kata beliau, fa in mutta ala ghairi hadza, kalaulah engkau meninggal bukan di atas keyakinan ini, dakhaltan nar, maka engkau pasti masuk neraka. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mulai Ubadah bin Samit meriwayatkan hadisnya. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahul qalam. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu uktub. Allah menyatakan, tulislah wahai pena. Faqala ma aktub. Apa yang kutulis? Qala uktubil qadara makana wa ma huwa kain ilal abad. Ini loh yang anak jadikan syawahid itu. Maka Allah berfirman kepada pena, tulislah takdir makana wa ma huwa kain. Apa yang sebelum adanya pena dan setelah adanya pena ilal abadi, sampai sepanjang masa. Jadi pena meskipun bukan yang paling pertama, itu tetap menulis yang sebelumnya, apalagi yang setelahnya. Dan ini juga mengisyaratkan berarti ada yang sebelum pena, ya, karena kan ditulis yang sebelumnya, pasti ada yang sebelum pena. Taib. Dan penulisan takdir di Lauhil Mahfuz sebagaimana telah kita ketahui terjadi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi. Jadi Lauhil Mahfuz itu kitab besar, disitulah ada Al-Quran, disitulah takdir segala sesuatu. Lauhil Mahfuz yang ada sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah wa qala wa arshuhu alal ma. Jadi Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir para makhluknya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi itu ada. Wa arshuhu alal ma, dan arsy Allah berada di atas air. Tulisan yang ada di Lauhil Mahfuz, takdir di Lauhil Mahfuz atau yang kita kenal dengan kitabah azaliyah, kalau antum ingat dalam penulisan takdir, itu adalah tulisan yang tidak akan berubah selama-lamanya. Tidak akan berubah di situ. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Telah diangkatlah pena takdir al-qalam yang tadi kita bahas, dan telah keringlah lembaran-lembaran takdir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir di Lauhil Mahfuz. Adanya penulisan takdir di Lauhil Mahfuz. Kemudian pelajaran yang keempat, yang terakhir,
adalah ancaman bagi orang yang tidak mengimani takdir dengan benar. Ancaman bagi orang yang tidak mengimani takdir dengan benar. Ancaman bagi orang yang tidak mengimani takdir dengan benar. Taib, sebelum kita jelaskan faedah yang keempat, yang terakhir, kita coba murojaah ya. Siapa tahu ada yang ketinggalan. Ada 4 pelajaran yang bisa kita keluarkan dari hadis yang ke-31 tentang Allah menciptakan pena. Pelajaran pertama apa? Pena merupakan makhluk pertama penulisan takdir ya. Yang kedua, pena takdir merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menunjukkan adanya penulisan takdir di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang keempat, ancaman bagi orang yang tidak mengimani takdir dengan benar. Faedah yang keempat ini terambil dari bagian akhir hadis, perkataan dari Ubadah bin Samit ya, yang tadi sempat berikan wasiat kepada putranya Al-Walid yang wafat di Ramalah di tahun 34 Hijriah. Beliau mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata ala ghairi hadza." Barang siapa yang meninggal bukan di atas keyakinan ini, falaisa minni, maka dia bukan termasuk golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan bukan termasuk golonganku ya? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan yang dimaksud bukan termasuk golonganku, maksudnya bukan termasuk orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya adalah orang yang tidak mengikuti jalannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya. Falaysa minni, berarti dia bukan termasuk sunnah Nabi, tidak mengikuti jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan maksudnya mengeluarkan seseorang dari Islam. Bukan maksudnya itu. Namun ucapan falaysa minni, kalian bukan termasuk golonganku, karena ada beberapa hadis yang seperti itu. Sebagaimana tentang menikah, Nabi menyebutkan man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnah menikah bukan dari golonganku. Maka orang yang tidak menikah tidak serta-merta keluar dari Islam. Dia muslim tapi tidak mengikuti sunnahnya Nabi SAW. Nabi menikah, bahkan Nabi istrinya lebih dari 1. Bahkan beliau juga punya keturunan. Cara ini nggak diikuti oleh orang yang tidak mau menikah. Nah, lafadz falaysa minni meskipun tidak sampai khurujum minal millah, tidak sampai mengeluarkan orang dari Islam, tapi itu adalah ancaman yang keras agar orang tidak terjerumus dalam pelanggaran itu. Meskipun tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam, tetapi itu adalah ancaman yang keras agar jangan sampai melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam hadis. Dan sebagian mengatakan kalau orang melakukan itu artinya dia tidak berada di atas agama yang sempurna. Jadi nggak sempurna keislamannya sampai dia meninggalkan yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dia masih punya yang usul dalam agama, tapi cabang-cabangnya tidak sempurna. Itu maksud dari falaysa minni. Taib. Terlepas dari apakah orang yang keluar dari atau bukan bagian dari Nabi itu keluar atau tidak, dan pendapat yang benar itu dia masih muslim, tapi seorang muslim dan muslimah dituntut agar mengimani takdir dengan pemahaman yang benar, dengan keyakinan yang kuat, yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karena takdir ini adalah bagian dari rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang ke-6 apa rukunnya? Beriman kepada takdir, qada dan qadar yang baik dan yang buruk. Ini pilar dalam Islam. Ketika seorang salah dalam keyakinan takdir, maka dia menyimpang. Dan ada kelompok-kelompok yang menyimpang. Ada qadariyah, ada jabriyah, dan yang lainnya. Sampai-sampai suatu ketika Ibnu Ad-Dailami, beliau mendatangi Ubay bin Ka'ab, salah seorang tabi'in. Beliau mendatangi Ubay bin Ka'ab dan mengatakan ada ganjalan dalam masalah takdir. Jadi dalam masalah takdir ini kayaknya ada yang nggak masuk di rasionalku begitu, tidak masuk di
di logikaku gitu. Kok ada yang nggak cocok gitu ya. Maka dengan nada tinggi Ubay bin Ka'ab mengatakan, wallahi lau anfaqta mithla Uhudin dhahaban ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar. Seandainya, demi Allah kata Ubay bin Ka'ab, seandainya engkau berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, gunung yang terbentang 3 km yang gede itu, tinggi sekali. Di bawahnya ada pemakaman syuhada Uhud. Seandainya engkau punya emas segede itu, sebesar gunung itu, kemudian engkau infakkan, maqabilahu Allahu minka. Allah tidak akan terima infak itu hatta tu'mina bil qadar. Sampai engkau beriman dengan takdir, dengan keimanan yang benar. Karena ketika akidahnya menyimpang, tidak berlaku lagi amalan. Percuma dia beramal. Infak segede apapun Allah nggak terima. Karena dia salah dalam masalah akidah, dalam masalah takdir ini. Sehingga kita perlu belajar ya tentang takdir yang benar. Meskipun kita meyakini, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, semua telah Allah tuliskan, maka kita perlu tahu bahwa takdir itu pintunya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu apa yang Allah takdirkan kecuali setelah terjadi. Allah berfirman dalam Al-Quran, Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah lah yang mengetahui perkara yang gaib, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak menunjukkan yang gaib kepada seorang pun. Sehingga kita tidak tahu apa takdir kita kecuali setelah terjadi. Ketika misalnya seorang ini bekerja, berusaha, ternyata tidak dapat, kita jadi tahu, oh ternyata itu bukan rezekinya, bukan takdirnya. Dia sudah berobat, masih belum sembuh, kita jadi tahu, oh ternyata itu bukan takdirnya. Taunya kapan? Setelah terjadi. Taunya setelah terjadi. Sehingga kita sebagai seorang muslim, kita tetap harus berusaha, berikhtiar. Karena takdir itu berjalan dengan sebab. Ketika Allah mentakdirkan seorang misalnya punya keturunan, anak yang solih, penghafal Al-Quran, misalnya begitu takdirnya, maka Allah akan takdirkan dia menikah. Allah akan takdirkan dia bekerja untuk menafkahi istrinya. Demikian seterusnya sampai dia punya anak. Jadi takdir ditetapkan tetapi ada sebabnya. Sehingga tugas kita adalah beramal dan Allah akan mudahkan kita di atas amalan tersebut. Taib, muncul pertanyaan. Apa bedanya orang yang meyakini bahwa dia berjalan di atas takdir dan dia beramal dengan orang yang beramal tapi dia tidak yakin takdirnya ditetapkan? Paham nggak dengan pertanyaannya antum? Ada dua orang misalnya ya, yang A itu meyakini ana ada takdirnya, meskipun ana nggak tahu, tapi rel ana itu sudah ada, ana berjalan di atas takdir. Nah, yang B berpendapat bahwa enggak. Takdir anak yang buat. Anak mau kaya harus kerja keras, anak mau pintar harus belajar. Tergantung nanti, semakin semangat semakin pintar. Dia merasa takdirnya belum ada. Dialah yang akan merakit menyusun takdir sendiri. Bedanya apa? Bedanya kalau yang pertama ini berusaha dengan optimis bahwa rezeki anak sudah ada, anak tinggal menjemput. Yang ini belum yakin. Ya karena kan dia nggak tahu dapat uang atau tidak. Kalau anak yakin dapat uang, dapat rezeki. Tapi anak nggak tahu di mana beradanya, makanya anak cari. Tapi anak hanya menjemput sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Kira-kira yang lebih tenang yang mana? Yang pertama, anak yakin rezeki ada, sehingga usaha jalan, nggak perlu sampai menghalalkan segala cara. Tapi semoga satu hadis yang akan kita bacakan sebagai penutup di hadis yang ke-31 semakin menyadarkan bahwa seorang yang yakin adanya takdir tidak meninggalkan usaha dan ikhtiar. Jadi jangan sampai menjadi fatalis ya. Jadi ya sudahlah, kalau kita memang takdirnya kaya, yo kaya. Kalau memang takdirnya sehat meskipun gak berobat, yo pasti sehat. Tidak fatalis seperti ini. Justru dia bekerja, berusaha dan seterusnya. Kata Nabi SAW dalam hadis Ali bin Abi Thalib, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal jannah." Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali Allah telah tetapkan apakah dia nanti duduk di neraka ataukah dia duduk manis di surga. Kalau Allah sudah tuliskan fulan neraka, fulan surga, berarti semua cerita kan akan tersusun. Bisa dipahami ya?
Oh fulan ini surga, berarti dia rajin sholat malam, rajin hadis majelis ilmu, rajin sholat sunat, terus sampai dia tembus surga. Demikian pula neraka. Allah tetapkan semua jalurnya sampai pun surga dan neraka. Maka mendengar ucapan Nabi SAW yang mulia ini, para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Lah kalau begitu wahai Rasulullah, kenapa kita nggak pasrah dengan takdir kita dan kita nggak usah beramal? Duduk manis, kalau waktunya surga ya surga, nggak perlu banyak ini, lakukan maksiat, kalau neraka ya neraka gitu. Jadi apa fungsinya beramal gitu? Apa kata Nabi SAW? Qala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah kalian, karena sesungguhnya seorang akan dimudahkan sesuai yang dia diciptakan untuknya. Kalau ini memang cetakan surga, mudah masuk surga. Kalau dia memang akan masuk neraka, akan dimudahkan masuk neraka. Kemudian kata Nabi SAW, amma man kana ahli sa'adah. Adapun orang-orang yang akan menjadi orang yang bahagia dengan masuk ke dalam surga, fayuyassaru li amali ahli sa'adah. Maka dia akan dimudahkan untuk menjalani amalan-amalan penghuni surga. Dia mudah hadir di majelis ilmu, dia mudah mengakses ilmu, mudah mempelajari ilmu, paham dengan ilmu, ringan bagi dia. Maka ini pertanda fayuyassaru li amali ahli sa'adah. Dia dimudahkan untuk mengamalkan amalan penghuni surga. Wa amma man kana min ahli saqai. Demikian pula orang yang sudah Allah tetapkan sebagai orang yang celaka dengan terperosok ke dalam neraka. Fayuyassaru li amali ahli saqawah. Dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan orang yang celaka. Jadi dia cinta dengan maksiat, dia suka dengan keburukan, dia cenderung kepada keburukan. Sehingga ya arahnya akan ke sana. Ada orang-orang yang dia tahu pintu-pintu keburukan tapi dia nggak berhajat, dia nggak suka. Dijadikan hatinya benci dengan kemaksiatan. Di tengah-tengah banyak orang yang cinta dengan keburukan. Jadi kembali lagi para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita harus mengimani takdir dengan benar. Dan seorang yang takdirnya, keyakinannya benar, maka dia justru semangat dalam beramal. Sebagai contoh, Nabi SAW di perang Uhud ya, atau perang Badar, beliau tahu bahwa beliau akan mendapat, Islam gak akan kalah, Islam pasti akan menang sampai hari kiamat. Tapi beliau berangkat dengan baju besinya. Di Badar beliau masih mencari strategi yang tempat strategis untuk bertahan, mencari yang dekat dengan sumber air. Jadi ketika perang kan pasti kehausan minimal nanti butuh mandi, macam-macam, cuci muka lah paling tidak, cari dekat air sehingga enak kita lelah ada minum, diatur. Jadi tidak hanya sudah bismillah kita berangkat perang, kalau memang syuhada ya syuhada, surga, nggak seperti itu, ada strateginya. Di medan Uhud beliau masih pakai baju besi, meskipun akhirnya beliau kena pipinya dengan tusukan waktu itu, sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi kejadian yang lain. Padahal beliau orang yang paling benar keyakinannya dalam masalah takdir, tapi ikhtiarnya maksimal. Sehingga jangan sampai belajar takdir justru menjadikan kita malas untuk berusaha. Tidak, justru kita berusaha, yakin, dan kita tenang dalam beramal. Bismillah insya Allah dagang, nanti Allah akan berikan rizki. Bismillah insya Allah bekerja, Allah akan berikan rizki untuk kita.